membicarakan satu hal yang penting, yang berguna untuk kehidupan kita bersama. Satu hal yang sungguh-sungguh dapat membantu kita untuk maju selangkah. Maka saya beri tema, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, persatuan adalah satu panggilan. Persatuan adalah sebuah panggilan dalam hidup kita. Apalagi sebagai orang Kristen, kita punya panggilan untuk bersekutu. Karena gereja memiliki 3 panggilan penting. Kesaksian, yaitu kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Lalu pelayanan, di mana kita melayani orang-orang yang perlu dilayani. Dan yang ketiga adalah persekutuan. Kita bisa bersaksi kepada seorang, tapi kita juga harus bisa melayani orang itu, bahkan memanggil orang itu masuk dalam persekutuan. Justru yang sering dilupakan itu yang ketiga ini. Kita bersaksi, kita melayani, tapi mampukah kita memanggil orang itu dalam persekutuan kasih kita? Oleh sebab itu kita mau belajar tentang persekutuan itu. Kita mau belajar bahwa kita mau menyenangkan Tuhan melalui persekutuan orang kudus. Ya. Dan dari situ kita akan belajar lebih sungguh lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Firman Tuhan hari ini adalah dari Efesus. Aku nasihatkan kamu, aku orangnya dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah melihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita bersatu. Tuhan ingin kita bersekutu. Tuhan ingin kita berhimpun dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Karena itu kita harus belajar bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa bersekutu, bagaimana kita bisa tumbuh bersama dalam kesatuan yang penuh dengan cinta damai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bahwa persekutuan dan kesatuan itu menjadi kunci kemajuan sebuah jemaat. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita mau maju, kita mau melangkah lebih jauh, maka kita tidak bisa melangkah sendirian. Tidak bisa terserah semau gue, tapi kita harus berpikir bahwa kita tumbuh bersama dalam satu lingkungan, dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan. Sehingga kesaksian harus dapat membawa orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu untuk bersekutu bersama. Pernah saya berbicara dengan beberapa wanita tunasusila yang dikumpulkan oleh kepala polisi waktu itu, karena waktu itu saya menulis tentang penginjilan di antara para wanita tunasusila. Jadi dipanggil ke kantor polisi, ngobrol dengan mereka. Lalu saya tanya, Mbak, pernah ke gereja enggak? Jawaban dia apa? Saya pernah ke gereja, tapi saya enggak enak. Loh, kenapa? Karena banyak langganan saya di gereja. Saya kaget tuh. Loh Mbak, maksudnya apa? Iya, justru karena itu mereka bingung lihat saya di situ. Jadi apa yang mau dikatakan olehnya?
banyak justru orang-orang di gereja itu jadi langganannya dia. Nah, itu menggambarkan bahwa orang yang di dalam gereja itu bukan orang-orang yang suci-suci amat. Tapi lebih dari itu, kita tahu bahwa mereka yang datang di dalam gereja sangat terbuka. Siapa saja boleh datang ke rumah Tuhan. Sehingga wanita tunasusila pun berhak datang. Tetapi apakah mereka menjadi berkat atau membuat ketakutan? Jangan-jangan para langganannya jadi lari pulang, ketakutan, ketahuan, takut ketahuan. Tapi saya bilang begini, Mbak, tapi Mbak kan ya enggak. Terus, Mas apa kabarnya, udah lama enggak jumpa. Oh ya enggak toh Pak, saya enggak mau berbuat begitu, kasihan. Tapi saya mau katakan pada saudara, persekutuan kita itu persekutuan orang kudus. Padahal kita bukan orang kudus. Nah, ini penting. Persekutuan orang kudus adalah persekutuan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita bukan orang kudus, tapi oleh darah Yesus kita dikuduskan. Maka itulah disebut persekutuan orang kudus. Dan dari situ kita melihat satu hal yang penting. Kita harus bersatu. Di dalam tubuh Kristus kita harus bersatu. Apapun latar belakang saudara dan saya. Kita tidak usah memperdulikan dia itu siapa. Dia itu bagaimana. Tapi kita sambut setiap orang dalam persekutuan kasih. Di mana kita mau menyambut mereka dengan tulus hati. Sehingga mereka merasa bahwa mereka diterima di dalam persekutuan tubuh Kristus. Maka kita harus bersatu. Bersatu kita teguh. Merupakan satu panggilan. Dan dasar persekutuan itu adalah, kita lihat yang pertama kita harus apa? Rendah hati. Ya, rendah hati, humble. Kalau kita mau bersekutu dengan sombong-sombongan, dengan merasa diri kita hebat, gagah, perkasa, menganggap orang lain itu remeh, kecil, maka persekutuan tidak akan terjadi. Maka perlu kerendahan hati. Jangan membangun kesombongan di dalam kebersamaan. Yang kedua harus apa? Lemah lembut. Banyak orang bertanya, lemah lembut itu seperti apa toh Pak? Lemah lembut itu adalah orang yang penuh kasih. Orang yang betul-betul mau mengasihi dan melayani. Hatinya lemah lembut adalah hati yang mau mengasihi dan melayani. Mau menerima orang lain apa adanya. Justru ini yang paling sulit. Bagaimana kalau kita tahu orang itu, bahasa Jawanya nyebelin. Orang gak suka sama dia. Tapi kita harus menyambut dia sebagai saudara seiman. Kita mau menerima dia sebagai saudara seiman. Kita tarik dia dalam persekutuan kita. Itu butuh keberanian untuk melakukannya. Kita tidak bisa tidak. Kita harus melakukan kebenaran itu. Kita harus mencoba dengan rendah hati menerima dia. Lalu lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang punya hati yang rela menerima orang lain apa adanya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita harus panjang sabar. Sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Sabar itu artinya rela menderita. Kita harus rela menderita untuk orang lain.
Kita tidak membuat orang lain menderita karena kita, tapi kita menderita karena orang lain. Panjang sabar. Yang keempat, penuh kasih. Penuh kasih itu adalah orang yang mau menunjukkan cintanya kepada orang lain, kebaikannya kepada orang lain. Cinta kasih. Dan yang kelima adalah cinta damai. Kita tuh jangan mau cari musuh, cari persoalan, cari masalah, tapi mencoba mendekati dengan cinta damai. Maka sering orang menggambarkan dengan 5 jari kita. Yang jempol jangan sombong. Yang tukang nunjuk-nunjuk merintah-merintah ini harus lemah lembut. Yang paling tengah itu paling panjang, panjang sabar. Yang keempat, tempat cincin kita waktu menikah adalah penuh kasih. Dan yang kelima, kelingking ini, saya tidak tahu kalau di Bandung, tapi kalau di tempat saya dulu waktu saya masih kecil, kalau berantem lalu balik berteman itu pakai kelingking. Ya, untuk berdamai itu pakai kelingking. Jadi kelingking ini adalah penuh dengan damai sejahtera. 5 jari ini harus mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan 5 hal. Jangan sombong, lemah lembut, panjang sabar, cinta kasih, damai sejahtera. Dan ini yang jadi kunci untuk kebersamaan. Jadi kalau saudara ngadepi apa-apa, ingat 5 jari ini. Angkat 5 jari ini. Dan lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Pasti hidup kita penuh damai sejahtera. Sukacita. Justru ini yang sering kali kita kurang. Karena apa? Karena ego kita terlalu kuat. Maunya kita terlalu besar. Kesombongan kita terlalu hebat. Sehingga kita lupa bahwa kita harus hidup bersama. Tuhan Yesus adalah contoh kehidupan yang paling indah. Sebab dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Bukan mengorbankan kita untuk kepentingan dirinya. Kita harus belajar ini. Bagaimana saya berani mengorbankan diri saya untuk kepentingan keluarga saya. Untuk kepentingan orang-orang sepersekutuan saya. Untuk berkorban untuk sesama. Berkorban adalah satu sikap yang maha dahsyat dan punya dampak yang luar biasa. Terus terang kita harus akui manusia semua itu egonya kuat. Atau orang bilang egois. Lebih baik saya mengorbankan orang lain untuk kepentingan saya daripada saya mengorbankan diri saya untuk kepentingan orang lain. Coba saya tanya diri saudara sekarang. Saya mau mengorbankan diri saya untuk orang lain atau saya mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri saya? Tapi Tuhan Yesus, dia tidak pernah berpikir bagaimana mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Tapi dia rela berkorban untuk kita. Maka seringkali orang bertanya, kayu salib itu aneh. Sebab apa? Di Timur Tengah, kayu salib itu seperti huruf T. Kayu salib itu huruf T. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, jadi palang. Dari huruf T jadi palang. Kenapa? Ada seorang mahasiswa saya bilang begini, oh Pak itu ditaruh palang kan buat meletakkan kepalanya Tuhan Yesus. Supaya nyaman. Saya bilang kalau cuma itu aja nggak ada gunanya. Wong Tuhan Yesus sudah disalib itu dengan segala keadaan tidak pernah nyaman. Kenapa salib itu harus dipalang bukan huruf T? Karena Yesus yang tersalib itu mempertemukan yang atas dan bawah, yang kiri dan kanan. Artinya penyaliban Yesus mempertemukan antara Allah dan manusia dengan manusia. Vertikal dan horizontal. Dan ini kasih yang sejati.
kasih yang benar. Dan itulah kerelaan Yesus. Dan itu harus menjadi kerelaan Anda. Maka firman Tuhan berkata, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus memikul salib. Lalu mengikut aku. Mikul salib. Justru ini kita harus berani memikul salib. Banyak orang Kristen bilang, itu kan bahasa orang Kristen, selalu diajarkan mikul salib. Itu bahasanya orang Kristen. Tapi betulkah orang Kristen berani memikul salib? Saya selalu bilang begini, itu tidak perlu didiskusikan. Itu tidak perlu didiskusikan. Loh kenapa? Sebab tidak ada gunanya. Saya bilang saya mau atau tidak mau, tidak menghadapi kenyataan. Saya berani mikul salib. Mana buktinya? Memikul salib itu baru nyata ketika engkau berhadapan dengan masalah dan problem. Begitu engkau menghadapi masalah dan problem, engkau akan kelihatan apakah engkau berani memikul salib atau engkau tidak berani memikul salib. Kalau di dalam gereja ada persoalan, ada masalah, apakah Anda berani memikul salib? Justru kebersamaan kita itu akan nampak ketika problema terjadi. Ketika masalah terjadi, apakah kita berani berkata, oke, aku akan pilih pikul salib. Aku rela menderita untuk Tuhan. Justru ini yang seringkali lupa. Apakah di gereja itu berarti kita harus selalu menderita? Tidak. Kalau kita menderita harus jelas menderita untuk apa dan karena apa. Kalau kita menderita karena salah kita sendiri, itu bukan mikul salib. Tapi kalau engkau menderita karena nama Yesus, engkau menderita karena Tuhan Yesus, maka engkau memikul salib. Ini penting. Jadi kalau begitu, itu berarti bahwa kita diajarkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada apa yang pernah kita pikirkan. Karena itu tadi dikatakan rendah hati. Rendah hati. Lalu lemah lembut. Panjang sabar. Cinta damai. Penuh kasih, cinta damai. 5 hal ini saudara lakukan tiap hari, saudara akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka jangan lupa pakai 5 jari ini terus dalam hidup saudara. Paling gampang, menghadapi apa-apa 5 jari ini. Kita lakukan dalam hidup kita. Dan saudara akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Apakah kita bisa membuktikannya? Bisa ketika engkau mengalami kesulitan, masalah yang berat dalam hidupmu. Akan kelihatan apakah engkau pengikut Yesus yang setia dan sejati. Saya pernah, kalau istilah orang sekarang katanya difitnah ya. Tapi saya tidak berani bilang fitnah atau tidak. Tapi saya mengalami, saya tiba-tiba menerima surat, Anda harus meninggalkan Australia dalam 21 hari. Bayangkan, betapa kagetnya saya diusir dari Australia. Siapa yang menulis? Menteri Imigrasi langsung. Sampai orang bilang siapa yang berani ngelawan menteri? Tidak ada yang berani. Itu sudah jabatan tertinggi di Australia. Anda harus meninggalkan Australia dalam 21 hari.
Istri saya nangis, sedih. Kenapa? Salah kita apa? Tapi saya tahu itu fitnah. Tapi bagaimana saya bisa membuktikan kalau itu fitnah? Kan tidak mungkin. Saya terlibat dalam gerakan politik. Sehingga saya bukan lagi datang ke Australia untuk panggilan pelayanan. Tapi saya punya tujuan untuk memperkenalkan garis politik sesuatu faham di dunia ini yang namanya komunis. Bayangkan, negara barat itu anti komunisnya luar biasa. Saya di PKI-kan istilahnya, kalau zaman sekarang ya, di PKI-kan. Bagaimana saya bisa membela diri? Bagaimana saya bisa berkata saya tidak? Caranya bagaimana? Saya ngotot ngomong tidak, tapi saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak atau iya. Semua goncang, jemaat goncang, sampai saya satu saat itu sudah tidak tahu bagaimana. Istri saya nangis, susah. Bayangkan kalau dipulangkan karena kamu komunis, kamu di Indonesia lebih celaka lagi. Tapi satu hal saya tahu persis. Malam itu saya membuka Alkitab, tapi tidak boleh diikuti orang semua ya, nanti wah kalau saya kena saya buka Alkitab lalu itu bicara. Tidak, waktu itu saya tidak terpikir gitu, pas buka saya baca di Markus itu. Apa yang kamu minta kamu sudah menerima, percayalah itu milikmu. Dalam kitab Markus. Saya kaget sudah. Tapi satu reaksi saya yang pada saat itu keluar adalah amin, amin, amin. Saya percaya dengan kebenaran firman-Mu. Saya panggil istri saya, mam, ada berita baik. Berita baik opo? Apa yang kamu minta kamu sudah menerima. Lalu istri saya tanya, kamu minta apa? Kamu nerima apa? Bukankah kamu sudah diusir dari Australia? Saya bilang gini, mam. Kalau kita terima ini kita pasti diusir. Tapi kalau kita coba dengarkan firman tadi, apa yang kamu minta kamu sudah menerima. Kenapa kita tidak coba doa? Yuk kita berdoa. Dan kita sudah biasa kalau berdoa itu berlutut. Kita berlutut, kita berdoa pada Tuhan. Kita minta pertolongannya, kita minta pimpinannya. Sudah amin, selesai. Udah, kita tidur seperti biasa malam itu. Saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan. 2 hari saya terombang-ambing, takut, khawatir, tidak tahu bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba ada seorang pengusaha datang ke rumah. Dan pengusaha ini bilang, Pak Pendeta tidak usah takut. Cari pengacara yang hebat, aku yang bayar. Omongan ini penting loh. Cari pengacara yang hebat, aku bayarin. Pasti saudara akan bilang, haleluya puji Tuhan, ini jawaban Tuhan. Tapi saya waktu itu mengerti betul. Saya berkata, terima kasih kok, tapi aku enggak bisa. Loh kenapa? Aku enggak bisa untuk nyeret itu pendeta ke pengadilan. Loh kenapa enggak? Kan dia jahat. Sejahat-jahatnya dia hamba Tuhan. Saya enggak bisa. Saya enggak bisa memperkarakan dia. Loh gimana? Kan Bapak nanti harus pulang. Ya aku enggak tahu. Terus terang saya bilang kepada dia, aku enggak tahu. Pokoknya aku terima kasih, kamu mau nolong aku, tapi aku enggak bisa dengan cara ini. Wah di Melbourne ribut. Barnabas diusir. Semua bicara soal itu. Dan semua tahu bahwa penyebabnya itu hamba Tuhan, pendeta loh saudara. Yang buat saya itu pendeta loh. Kalau orang biasa malah orang ya sudah maklum. Ini pendeta hamba Tuhan.
Hanya karena dia kepengen jemaat saya yang sudah maju. Karena dia sudah bikin jemaat udah lebih dulu dari saya. 8 orang tidak pernah tambah. Saya datang belakangan dari 5 orang sampai 300 dalam waktu cepat. Dan dia pikir mungkin pendapat saya. Kalau saya diusir pulang 300 ikut dia. Itu juga belum tentu. Saya harus menghadapi kenyataan itu. Saya nggak ngerti bagaimana. Tapi Tuhan tahu bagaimananya. Ada ketemu seorang muslim. Dia bilang, Pak Barnabas katanya diusir ke Indonesia ya. Oh masa, kata ini seorang ibu, orang muslim. Ah masa sih? Iya, nggak mungkin. Aku baru beberapa hari yang lalu ke sana minta tolong, dia masih bantu aku, dia enggak ngomong apa-apa kok. Saya enggak pernah loh terus, wah ibu minta tolong, saya juga minta tolong bu, enggak. Padahal ibu ini tokoh masyarakat, ketua perkumpulan Indonesia di Victoria, orang penting. Dia seorang doktor, seorang dosen, seorang punya kedudukan yang baik. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia kaget. Dia cari saya. Pak aku dengar gini-gini betul enggak? Betul. Wah langsung. Dia pergi ke seorang profesor di Monash University. Dia ceritakan begini. Profesor tanya, itu ya? Kamu jemaatnya dia? Bukan, aku muslim. Dia Kristen. Kamu muslim, dia Kristen? Dia banyak bantu kamu. Kaget nih si profesor. Langsung dia telepon anggota DPR bekas muridnya dia. Dan anggota DPR ini yang mulai membantu. Sampai persoalan itu menjadi gegernya kota Melbourne. Tapi satu hal yang saya lihat tangan Tuhan adalah Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Dia menolong dengan luar biasa. Sampai anggota DPR yang menolong saya itu, sudah tahu, akhirnya jadi menteri. Menteri urusan masyarakat pendatang dan akhirnya jadi menteri imigrasi, jadi teman dan sahabat saya. Maka waktu saya setelah persoalan selesai, oleh sinode saya dikukuhkan lagi sebagai hamba Tuhan permanen. Bukan dulu hanya panggil dari Indonesia dipinjamkan ke Australia, sekarang dipermanenkan. Dan waktu pemberkatan itu teman saya anggota DPR, menteri datang. Sampai semua orang bilang wah gila ini. Sampai menteri aja datang. Bukan karena apa-apa, karena kita bersahabat. Dan saya selalu menjadi penasihat dalam masalah-masalah orang-orang pendatang. Bayangkan saudara, dari dibanting jatuh, oleh kasih kemurahan Tuhan diangkat begitu tinggi. Dan ini yang paling penting. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Hari-hari baik masih di hadapan kita. Kita akan meraih kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Karena Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Dan ini harus kita yakini. Apapun yang sudah hadapi, percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru saya khawatir kita biasa meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya melihat itu, saya nangis pada Tuhan. Saya bilang Tuhan kau terlalu baik, amat baik, sungguh baik. Apa yang difirmankan yang saya dengar waktu itu, apa yang kamu minta, kamu sudah menerima, percayalah menjadi kenyataan. Maka banyak orang bertanya, mana kunci keberhasilanmu? Firman Tuhan. Itu firman yang menguatkan saya, itu firman yang meyakinkan saya bahwa saya akan meraih kemenangan itu. Dan saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengasihi hamba Tuhan itu. Saya tidak pernah memusuhi, tapi selalu bersikap baik.
Sampai suatu hari dia sakit, saya datang ke rumah sakit dengan istri saya, dengan anak saya. Kami bertiga mengunjungi dia di rumah sakit. Dan di situ dia bilang, maafkan aku ya, aku dulu berbuat begitu pada kamu. Saya bilang, enggak usah dipikir. Enggak usah dipikir. Lalu kita ngobrol, lalu saya ajak dia berdoa. Saya mendoakan, karena apa? Sakit dia kritis sekali. Kita doakan. Dan dia mengalami kesembuhan. Sampai hari ini, dia boleh hidup. Dan kita tetap berteman baik. Bahkan dia sangat amat sayang dengan anak saya. Kalau dia lihat anak saya, dia pasti dia peluk anak saya. Dia merasa begitu bangga dengan anak saya. Dulu dia begitu jahat, sekarang dia begitu baik. Karena apa? Karena kasih kemurahan Tuhan melebihi, melampaui segala akal. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang paling berat, jangan lari kemana-mana, lari kepada firman Tuhan. Dan percayalah, apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti benar. Saya katakan sekali lagi, apa yang dikatakan Tuhan pasti benar. Dan saya mengalami itu, maka saya tidak pernah takut menghadapi apapun. Karena saya mengalami satu malapetaka yang berat, tapi Tuhan bebaskan saya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi apa? Menjadi satu tanggung jawab dan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada orang-orang yang mau mengalami diusir dari Australia, saya pasti maju paling depan untuk menolong. Sampai hari ini. Dan semua tahu itu. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, karena mau diperintahkan keluar dari Australia, pasti saya akan maju untuk menolong. Karena apa? Karena saya merasakan betapa pedih beratnya waktu saya mengalami itu. Dan tidak ada orang yang menolong saya kecuali Tuhan. Maka saya merasa sangat amat terpanggil untuk membela mereka-mereka yang mengalami seperti itu. Bahkan pernah saya datang ke satu tempat tahanan untuk orang-orang yang disebut ilegal. Saya kunjungi mereka, saya bicara dengan mereka. Mereka selalu kalau saya kunjungi nangis, Pak, gimana saya, Pak? Sampai ada seorang, dia tertangkap. Dia bilang sama saya, Pak, aku ini berjuang di sini bukan karena aku tuh kepengen tinggal di Australia. Tapi aku kasihan anakku 4 di Indonesia. Mereka perlu sekolah. Jadi aku kerja keras di sini untuk membantu mereka sekolah. Tolong Pak, bagaimana aku bisa tinggal di Australia? Saya bilang, saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan orang pemerintah, pasti saya tidak bisa menolong kamu. Tapi yakinlah, ada yang bisa menolong kamu, yaitu Tuhan Yesus. Kau doa sama dia, kau minta kepada dia. Dan apa yang terjadi? Dia sudah tidak tahan lagi. Dia kepingin pulang, dia sudah nggak kuat karena terus dikejar-kejar, harus lari dari sini ke sana kemari. Aduh. Tapi saya selalu bilang, kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Karena kamu masih punya pekerjaan. Jangan pulang. Pertahankan sampai sebisa-bisanya. Satu saat dia telepon pada saya karena dia tinggal di Sydney. Pak, aku sekarang benar-benar tidak kuat, Pak. Aku nggak kuat. Gimana, Pak? Saya bilang gini. Oke. Tapi kamu kan nggak bisa pulang begitu saja. Coba kamu tunggu ya. Tunggu dulu, sabar sebentar. Sudah tahu, kalau Tuhan mau menolong, tiba-tiba ada pengampunan. Orang yang
gelap diampuni, diputihkan. Waduh, dia senangnya bukan main. Waduh, dia sampai bersyukur Tuhan, luar biasa. Setelah dia dapat pemutihan, dia bawa istri anaknya 4. Bawa ke Australia semuanya. Sampai hari ini dia sangat bersahabat dengan saya. Kalau ada apa-apa cari saya. Sampai mau menikahkan anaknya minta saya. Ulang tahun pernikahan yang ke-50 dia minta saya. Pak, sampai saya bilang kamu jangan gitu loh. Di sini banyak pendeta. Enggak apa-apa Pak, saya udah bilang sama mereka. Saya undang Bapak untuk memberkati. Kami begitu dekat. Kita rasanya punya hati seperjuangan. Kenapa saya begitu? Karena saya pernah ngalamin bagaimana tatkala saya diperintahkan untuk meninggalkan Australia. Betapa hancur hati saya waktu itu. Istri saya hanya bisanya menangis. Tapi Tuhan tolong kita. Kenapa kita sekarang tidak menolong orang lain? Justru di sini saudara. Tatkala kita bisa ditolong Tuhan, kita harus bisa juga menolong orang. Dan saya mengalami nasib itu. Kalau orang bilang itu nasib buruk, saya selalu bilang bukan. Itu justru keberuntungan buat saya. Loh, kenapa? Justru kalau saya tidak digitukan, mungkin saya tetap pakai visa tinggal di Australia, visa berkunjung di Australia. Justru karena itu saya malah dapat izin tinggal. Saya bersyukur. Jadi malapetaka tidak semuanya akan jadi malapetaka. Tapi kalau malapetaka itu ditempatkan di tangan Tuhan, maka Tuhan akan merubah malapetaka itu menjadi berkat dalam hidup kita. Dan kita harus yakin itu. Karena Tuhan yang mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dan dengan pengalaman itu, saya menjadi semakin hari semakin mantap untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Semakin hari semakin mantap tinggal di Australia. Bukan karena saya ingin negeri Australia, tapi saya punya kenangan yang pahit yang pernah saya alami. Dan saya ingin menjadi berkat bagi orang-orang yang datang ke Australia. Maka sampai hari ini, semua orang yang punya problem di Australia karena soal izin tinggal, saya dengan rela dan sukacita membantu mereka. Berapa banyak orang yang mau terusir. Ada hamba Tuhan juga yang sudah merasa hopeless, harus pulang. Ya telepon saya, Pak gimana? Ya Pak, nanti aku ke Sydney, aku bicara sama kamu. Justru karena saya pernah ngalamin nasib yang buruk itu, saya diangkat Tuhan. Saya kenal banyak orang, termasuk pemimpin-pemimpin, dan saya bisa menolong orang. Makanya saya bilang, segala perkara itu jangan dilihat dari segi negatifnya saja, lihat segi positifnya. Dan kita akan sungguh-sungguh meyakini bahwa kita punya Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Dan ini harus menjadi tekad kita. Dan itu sebabnya ketika saya melayani Tuhan, saya ketemu Pak Rubin. Waktu itu kami mau buka sekolah teologi, sulitnya bukan main ke sana kemari. Ketemu Pak Rubin, dia bilang apa? Pak, kalau mau buka sekolah teologi Anda usah mikirin punya duit berapa. Sebab kesulitan yang paling besar tuh duitnya, dananya dari mana? Tapi saya bahagia sekali ketemu Pak Rubin, enggak usah dipikir Pak. Wah, ini yang paling cocok saya bilang. Maka kami bekerja sama sejak itu sampai hari ini. Sudah 20 tahun lebih kita bekerja sama membangun sekolah teologi di sana.
Saya pernah ditanya, Pak, kenapa bangun sekolah teologi di Australia? Di sini kan banyak sekolah-sekolah teologi. Saya bilang gini ya, saya ngerti di sini banyak sekolah teologi, tapi saya tahu berapa banyak orang Indonesia yang tahu bahasa Inggris. Loh, mereka bisa, kalau ngomong-ngomong aja yes, no, dan segala sesuatu gampang. Ngomong itu ngawur sedikit orang ngerti. Tapi kalau sekolah kan gak gampang. Saya bikin karangan dalam bahasa Inggris, ngarang bahasa Indonesia aja belepotan, mau ngarang bahasa Inggris mana tahan. Saya bilang bukan itu, mereka butuh. Dan gereja-gereja Indonesia membutuhkan pendeta. Masa kita import selalu dari Indonesia? Tiap kali kalau kita butuh pendeta cari panggil-panggil dari Indonesia. Kita harus cetak di sini. Dan itu saya bersyukur bekerja sama dengan Karisma bangun sekolah teologi. Yang nanti Pak Yanto Paulus akan ke sana bersama Pak Rubin untuk ada ujian terakhir dan wisuda. Kalau saya jujur bilang, sekolah teologi ini sekolah nekat. Karena apa? Tidak punya duit berani. Tapi saya ditanya orang, Pak, Bapak itu nekat atau ngawur? Saya bilang nekat, ngawur dan apapun tidak peduli. Tapi saya punya satu keyakinan. Kalau saya melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, saya tidak akan takut soal uang. Dan saya bangga karena apa? Pak Rubin sama pikirannya. Gak usah dipikir duitnya dulu Pak. Kita mulai dulu. Cara berpikir kita sama. Jalan dulu. Dan nyatanya sampai hari ini belum pernah kita kekurangan. Ada saja. Tidak tahu bagaimana, ada saja. Dan bayangkan sudah datangkan dosen dari Indonesia. Itu tiketnya saya pulang pergi sudah berapa? Tapi kami bersyukur. Karena apa? Sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan dana. Selalu ada, entah bagaimana. Dan ini sesuatu yang saya yakini dan amini sejak semula. Pokoknya kalau saya yakin di pelayanan ini benar, saya akan jalankan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kalau rencana itu rencana yang benar dan bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau itu hanya untuk membanggakan diri kita, untuk menyombongkan diri kita, jangan harap kita akan berkecukupan. Karena ada orang yang mencoba bangun sekolah teologi tapi membanggakan dirinya hebat, akhirnya bangkrut. Istilah saya bangkrut di sekolah teologi. Tidak bisa. Ini pekerjaan Tuhan. Kita harus berani berkata Tuhan, aku tidak bisa. Tapi engkau bisa. Karena saya punya satu pengalaman dengan kekurangan saya, penglihatan saya. Saya selalu dihadapkan dengan apa? Dengan satu keyakinan bahwa hidup saya ini hanya ada di tangan Tuhan. Loh benar saudara. Setiap orang juga bingung. Ada seorang bapak telepon sama saya. Pak, anakku ditolak loh ini Pak. Anakku punya problem penglihatan. Anaknya umur baru 11 tahun kira-kira. Loh kenapa? Enggak bisa Pak. Saya mau tanya Bapak, dulu dokternya siapa ya? Kok Bapak bisa lolos? Coba. Pertanyaan itu kan membingungkan saya. Saya jujur bilang Pak, aku enggak ngerti dokternya siapa. Memang susternya marah waktu itu. Waktu ngetes saya itu apa-apa enggak tahu, enggak lihat. Tapi dokternya ketika ke dokter dia tanya, kamu sekarang ngapain di Australia? Wah saya ceritakan 1, 2, 3. Oh kalau gitu kamu bisa tinggal di Australia. Dia tanda tangan. Jadi orang itu waktu tanya sama saya bilang, aku nggak tahu dokter itu siapa. Saya juga nggak pernah kenal dokter itu. Wah dia kecewa sekali sudah. Seolah-olah saya tidak mau menolong dia. Sampai hari ini tidak pernah kontak saya. Dia masih marah dengan saya. Tapi saya bagaimana? Dia tinggal di Singapura. Dia kepingin tinggal di Australia. Hanya gara-gara anaknya penglihatannya problem ditolak.
Terus dia nyoba hubungi saya tidak bisa menjelaskan dokternya siapa. Dan memang sungguh-sungguh saya tidak tahu dokternya itu siapa. Jadi saudara, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa, kita hanya bisa tahu satu hal. Tangan Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Saya tahu bahwa Tuhan campur tangan di hidup saya. Apapun yang menjadi masalah saya, Tuhan yang ambil alih persoalannya. Sehingga saya bisa berkata bersama Tuhan, aku pasti menang. Dan itu saya alami. Maka saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Justru disitulah letak keindahan jadi anak Tuhan. Maka saudara, apapun yang saudara hadapi, masalah seberat apa, kesulitan yang kayak apapun, hambatan yang begitu luar biasa. Kalau engkau berjalan bersama Yesus, engkau berjalan sungguh-sungguh bersama Yesus, engkau pasti bisa melewati persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, dan engkau akan keluar sebagai pemenang yang berhasil. Dan ini kuncinya, kemenangan yang berhasil. Dan siapa yang berani melawan kita? Tidak ada. Selama Tuhan beserta kita. Sebab bersama Yesus kita pasti menang. Bersama Yesus kita pasti berhasil. Dan bersama Yesus kita akan meraih cita-cita dan kerinduan kita di dalam kehidupan ini. Karena kita percaya tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang memberi berkat dalam hidup kita. Dan bersama Yesus kita pasti menang. Karena itu ayo kita mulai sekarang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita pulih menjadi pemenang. Menyenangkan hati Tuhan untuk menjadi pemenang.